sembuh. Tapi kita juga masih was-was ketika Ole masih belum fit. Namun dalam hal ini masuknya Mauro, Emiliano, dan Adrian diharapkan bisa sedikit memberikan Kluivert opsi-opsi menarik yang bisa dihadirkan. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke, semalam kan perlawanan di antara Indonesia lawan Taiwan ataupun Chinese Taipei itu yang menang 6-0 ya. Sebenarnya Ole Romini juga menyaksikan perlawanan itu melalui kaca televisyen dan beliau sebenarnya tidak sabar untuk bergabung dengan Mauro Gestra, Emiliano Jonadan, dan kini ada lagi seorang pemain yaitu Adrian Wibowo juga main di lini serang. Sekarang ini penyerang-penyerang timnas Indonesia rata-rata semua berumur 20, 21 dan 19 tahun. Emiliano 21, Mauro Gestra 20, Adrian Wibowo 19 tahun. Kalau dulu guys ya, di timnas Indonesia nih amat sulit untuk pemain-pemain umur 20 tahun kayak macam Beckham Putra, begitulah, macam Marcelino Ferdinand. Tapi kini Indonesia sudah ke satu tahap yang mana mereka juga dengan adanya pengarah teknikal ataupun direktur teknis membuatkan pemain-pemain muda ini seperti kayaknya diberi peluang. Sebenarnya 5 tahun yang lalu ya, Sinteyong yang membawa minda ini terbuka di mana pemain-pemain muda beliau beri peluang ya, dan beliaulah yang merekrut pemain-pemain muda ini di era kepimpinan Sinteyong. Dan kini di bawah coach Nova Arianto pula sistem ini masih berjalan, dan kini Indonesia di bawah Patrick Kluivert juga membawa pemain-pemain muda ini gabung dengan timnas Indonesia. Oke, sekarang ini Mauro Gestra, Emiliano Jonadan, Adrian Wibowo semua pemain di bawah 20 tahun, di bawah 22 tahun, begitulah. Jadi kita nampak Indonesia 5 ke 10 tahun ke depan lah nanti bukan sahaja targetnya untuk Piala Dunia, tapi kekal dalam Piala Dunia itu. Piala Dunia kan 4 tahun sekali. Jadi Indonesia ini bisa untuk mengekalkan lolos ke Piala Dunia ini 4 tahun sekali ini. Kalau pemain-pemain muda potensi yang bertalenta ini masih dikekalkan. Karena pemain ini bila sudah diserap masuk di usia muda, minit permainan mereka itu dapat direalisasikan dalam perlawanan-perlawanan FIFA Matchday ataupun uji coba yang biasa, maka minit permainan mereka itu akan cepat mereka membantu meningkatkan lagi taraf permainan dan juga semua kekuatan, stamina dan sebagainya lah. Jadi itu membuatkan Indonesia ini di 5 tahun ke 10 tahun ke depan, saya fikir Indonesia akan menjadi gergasi Asia dalam sepak bola karena pemain-pemain ini masih muda lagi. Oke guys, saya ingin reaksi ya. Sembuh lebih cepat debut Mauro dan Emiliano buat Ole Romini gergitan guys. Gergitan ya, Ole Romini gergitan. Gergitan nih macam apa guys? Gergitan nih macam tak sabar kah atau macam dia punya keinginan membuak-buak? Nanti kalian komen di ruang kolom di bawah guys, apa itu gergitan ya. Oke, Lebanon mendadak ubah rencana full team. Ayo kita simak dulu video ini. Penampilan para punggawa Garuda di laga versus China Taipei tetap harus kita beri apresiasi. Walaupun semua juga tahu kalau sejatinya hasil 6-0 nggak bisa dijadikan tolak ukur. Namun dalam hal ini, yang paling penting adalah paling enggak rasa percaya diri itu tambah naik. Serta penyatuan chemistry satu sama lain, terutama dengan masuknya Mauro serta Emiliano yang berhasil melakoni debut. Secara umum dalam waktu relatif singkat, penampilan Mauro dan Emiliano bisa dikatakan cukup potensial.
Dan nanti harapannya adalah masuknya Adrian Wibowo bisa membuat lini serang Garuda lebih berwarna. Karena pada akhirnya tujuan utamanya adalah untuk melawan Arab Saudi serta Irak. Dua raksasa Asia yang bagaimanapun bukan lawan Ini yang Arab mudah Saudi Irak dikalahkan. nih. Intinya, masuknya Mauro, Miliano, dan Adrian setidaknya membuat kedalaman skuad khususnya ini ada untuk bagian Wibowo ya. penyerangan jadi lebih tebal. Muda Terlepas lagi, nanti bisa atau enggaknya oleh sembuh tepat waktu. Oke guys, sebenarnya kalau Arab nih kan, negara-negara Timur Tengah ini, kalau mereka tidak bermain curang ataupun daripada segi teknis ya, mereka tidak membuat Indonesia dengan segala kekotoran taktis yang mereka buat itu. Indonesia ini mungkin bisa lolos ke Piala Dunia. Jangan sampai yang sangat teruk lah yang dibuat oleh negara-negara Arab nih, macam Indonesia lawan Bahrain tuh, itu sangat teruk lah. Saya pikir itu sangat teruk. Yang Indonesia sudah bisa menang 2-1, akhirnya pergi 2 sama. Itu sebenarnya tidak boleh diterima ya. Saya tidak boleh terima dengan keadaan sedemikian. Yang menit bermain sudah pun habis, masa tambahan sudah pun habis, tapi masih lagi wasit belum wasit belum meniplu itu. Jadi itu sangat tidak bermaruah lah untuk Bahrain sebenarnya. Jadi Indonesia ini bisa lolos kalau negara-negara Arab ini telus dan jujur dalam perlawanan nanti. Sama ada dari segi perlawanan di lapangan ataupun daripada segi di luar lapangan. Itu semua diambil kira macam jadwal perlawanan. Itu. Meskipun berhasil menang besar, Patrick Kluivert menegaskan jika ia masih belum puas karena masih banyak kesalahan-kesalahan elementer yang terjadi. Meskipun begitu, ia tetap memberikan apresiasi kepada semua pemain. Nah, kembali lagi Mimin tegaskan kalau patokannya harus tetap kepada Arab dan Irak. Maka dari itu dengan satu laga uji coba tersisa melawan Lebanon, harapannya Kluivert bisa lebih berani untuk mencoba segala apa yang ingin dicoba. Nah, berbicara soal kedalaman skuad, di sektor belakang kita udah bisa dibilang cukup stabil dengan melimpahnya stok. Mulai dari kiper, di sana ada Emil, serta Marten pasnya secara kualitas tak main-main. Meskipun kondisi Marten masih diragukan, setidaknya kita masih punya Hernando, yang biar gimana pun telah berpengalaman main di level Asia. Terus di posisi back, lah ini sektor yang boleh dikatakan jadi yang paling mewah dari skuad kita. Sehingga kalau misal ada 1 atau 2 yang amit-amit absen, yang lain bisa mengisi. Di tengah dan sayap, kita ada Tom Haya, Joey, Kambuaya, Beckham, Eliano, juga bisa main di situ. Terus masih ada Mark Locke yang kelihatan banget ingin membuktikan jika dia belum habis. Dan jangan lupa Ivar Jenner. Kalau dia udah 100% fit, pasti di Oktober nanti dia akan dipanggil. Serta ini nih, kembalinya Mas Nathan ke mode garang yang dulu kita kenal. Nah, di lini serang, kita bersyukur kalau Wahaji udah sembuh. Tapi kita juga masih was-was ketika Ole masih belum fit. Namun dalam hal ini, masuknya Mauro, Miliano, dan Adrian diharapkan bisa sedikit memberikan Kluivert opsi-opsi menarik yang bisa dihadirkan. Terlebih Miliano dan Adrian ini bisa digeser main di kanan atau kiri sama baiknya. Bahkan Miliano, selain mahir sebagai winger, ia juga mahir main sebagai nomor 10 ataupun false 9. Sedangkan Mauro, ini pemain lebih kepada predator di kotak penalti. Dengan postur tinggi besar, setidaknya ia bisa menciptakan ancaman tersendiri, khususnya ketika berduel melawan pemain Arab ataupun Irak yang gede-gede. Ya, bagi Mauro dan Miliano, mereka pastinya tambah semangat usai menjalani debut. Dan jika keduanya main sejak awal pas lawan Lebanon nanti, di situ kita bisa menilai serta menerka kira-kira pas nggak kan gitu. Nah, di laga melawan Taiwan sendiri, keduanya berhasil menciptakan kesan positif walaupun nggak mencetak gol. Di mana itu diyakini pasti membuat oleh Rumeni yang nonton merasa gregetan, sehingga ia makin bertekad buat sembuh lebih cepat. Di sisi lain, Lebanon sendiri datang ke Indonesia jelas bukan cuma sekedar ingin beruji coba, tapi mereka juga ingin menjadikan ini sebagai ajang tolak ukur kesiapan untuk menyambut kualifikasi Piala Asia 2027 Oktober mendatang. Miodrag Radulovic, selaku pelatih Lebanon, mengaku sangat antusias menantikan pertandingan melawan timnas Indonesia. Ia pelatih berusia 57 tahun asal Montenegro tersebut meminta pihak publik tanah air untuk tidak terkejut, karena ia pun merasa tidak asing dengan sepak bola Indonesia. Di mana ia menjelaskan kalau ia sudah lama mengikuti sepak bola tanah air, karena sejumlah pemain Montenegro memang berkarir di Indonesia. Yap, Miodrag cukup mengetahui kualitas liga di Indonesia yang disebutnya kini tengah mengalami perkembangan.
Ini akan menjadi pertandingan penting bagi para pemain muda kita. Saya sangat respect sepak bola Indonesia. Anda mungkin akan terkejut, tapi saya sudah lama mengikuti sepak bola Indonesia karena ada beberapa pemain asal Montenegro di sini. Ucap Miodrag. Lebih lanjut, persiapan Lebanon menghadapi timnas Indonesia pun tidak main-main. Karena sebelum ini, mereka sempat bermain di Qatar dan menang 1-0. Itulah kenapa ia berharap performa mengesankan selama di Qatar turut berlanjut saat menghadapi Indonesia nanti. Sebelumnya di Qatar, kami tampil sangat baik dan mendapat hasil bagus. Kami ingin mengulang performa tersebut di sini, memperbaiki kesalahan dari laga sebelumnya. Jadi pertandingan ini menjadi bagian penting dari persiapan kami. Sejauh yang saya tahu, Indonesia memiliki tim yang sangat bagus, sangat kuat, dan kami berharap bisa terus mencetak gol serta meraih hasil positif. Ya, berkaca dari hal tersebut, Lebanon sendiri kabarnya akan sedikit merubah rencana mereka usai melihat penampilan Indonesia di laga melawan China Taipei. Bukan soal skornya, tapi dari perubahan skema 3 back ke 4 back, terus ditambah masuknya Mauro serta Miliano, yang menurut Lebanon bisa memberikan warna tersendiri. Apalagi kemungkinan besar Indonesia akan tampil dengan kekuatan terbaik, termasuk nantinya Jesus, Kevin Dix, Kelvin Verdong, Ragnar Oratmangun, nah ini belum main lagi nih, banyak lagi belum main. Dan pastinya kita pun juga nggak sabar melihat skema 4-3-3 ini dijalankan oleh skuad inti dari tim ini. Tuh Adrian Wibowo tuh, oh ada sana. Yap, terlepas dari apapun, semoga hasil dari evaluasi bisa membuat permainan timnas jauh lebih baik. Dan bagi Mauro serta Miliano, pasti orang tua mereka sangat bangga dengan debut yang terjadi. Bahkan untuk Mauro, sang ayah sungguh langsung bahagia ketika pertama kalinya ia menyatakan ingin membela Indonesia. Ya, mereka sangat bangga. Nenekku dari pihak ayah berasal dari Indonesia. Tentunya pihak ayahku juga mereka sangat senang. Dan aku juga ada beberapa paman dari sisi keluarga ayah. Mereka juga setengah Indonesia. Mereka semua sangat antusias bahwa saya akan melakukannya dan saya ingin bermain untuk keluarganya di Indonesia. Ucap Mauro. Intinya, membela timnas adalah sebuah kebanggaan. Dan Indonesia kembali menunjukkan mengapa negara ini spesial. Ya, walaupun itu nggak berlaku bagi para pejabat korup nan zolim yang mugo-mugo jeblok utangnya. Untuk itu, keyakinannya masih sama, harapannya masih sama, dan mimpi itu masih sama. Hanya saja, kerja kerasnya ditambah, serta pastinya doanya juga lebih dikencengin. Untuk itu, buat semua elemen timnas, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda. Oke guys, kali ini Indonesia serba lengkap ya di bagian lini serang ini, macam hampir memenuhi keperluan yang dibutuhkan oleh timnas Indonesia. Oke, contohnya kiri kanan. Oke, kanan ada Emiliano Jonathan, di tengah ada Mauro Gestra. Mungkin di sebelah kiri nanti adanya, kita tidak tahu lah, mungkin diletakkan di situ sama ada Marcelino. Tapi Marcelino Ferdinand ini selalu main di gelandang tengah ya. Tapi tidak mustahil dia juga akan main di sebelah kiri ataupun Beckham Putra. Mungkin pergantian itu silih berganti lah. Ataupun Oratmangun. Jadi kalau sembuh oleh Romeni, pasti oleh Romeni akan bermain juga di bagian tengah sama dengan Mauro Gestra. Tapi tidak mungkin mereka akan dimainkan sekaligus. Jadi ini sebagai backup kepada striker. Mungkin dimainkan Mauro Gestra, Miliano, kemudian baru oleh Romeni Oratmangun ataupun Marcelino Beckham Putra, dibantu Calvin Verdong sebelah, kemudian Kevin Dix sebelah. Jadi di bagian lini serang, gelandang pun saya fikir cukup solid. Di situ ada Tom Haye, Joel Pelupasi, Dan James. Joel Pelupasi ini salah satu arsitek, bagi saya arsitek bahagian tengah untuk timnas Indonesia. Dan Tom Haye sebagai sang kreatif di bagian tengah. Jadi cukup lengkap di bagian tengah dan juga lini depan. Kemudian di bagian lini belakang juga serba lengkap. Di situ adanya Bang J, Rizky Ridho, Justin Ubne, Jordi Amat, Sandy Walsh, ini nama yang bisa dibuat pilihan yang lebih lah. Tapi yang lawan Chinese Taipei, Sandy Walsh dan Shinnie Patinama ini lebih kepada bagian serang, membantu di situ. Karena Patrick Kluivert ingin mencuba total football yang diterapkan dalam sistem sepak bola Indonesia ini. Cuman lawan Chinese Taipei itu memang belum lagi jadi tolak kayu pengukurnya di situ.
kita lihat lawan Lebanon pada Isnin nanti guys. Di situ kita lihat bagaimana kombinasi di antara Emiliano Jonathan, Mauro Gestra, dan mungkin dimainkan Orat Mangun ataupun masih mengekalkan Beckham Putra dan peluanan pemain-pemain yang dalam peluanan melawan Chinese Taipei itu dikekalkan pun bisa, tetapi masukkan Emiliano Jonathan dan juga Mauro Gestra untuk starting 11. Jadi kita akan lihat minit bermain mereka lebih, mereka akan memberikan 200% ketika lawan Lebanon ini nanti. Dan sudah pasti ini menjadi pengukur yang sebenar lawan Lebanon ini. Disitulah kekuatan, stamina dan juga mungkin skill individu lagi banyak, dan assist daripada Emiliano Jonathan ini bisa sampai ke Mauro Gestra untuk beliau mencetak gol pula. Jadi kita doakan yang terbaik untuk persiapan timnas Indonesia ini. Saya fikir sudah lengkap guys, di bagian lini serang, lini tengah dan juga di bagian lini belakang. Juga penjaga gawang ya. Di situ ada, walaupun Martin Paes masih cedera, tetapi ada Nadio dan juga Hernando Ari di situ. Dan Emil Alduero tetap menjadi penjaga gol ataupun penjaga gawang nomor 1 timnas Indonesia. Wow, tidak sabar pula mau tengok kalau ada Oli Romini nanti guys. Oli Romini lagi seru lah kalau ada Oli Romini ini. Dia ini antara yang saya suka lah skill individunya. Dan kini Emiliano Jonathan juga, saya fikir Emiliano Jonathan punya skill individu yang baik. Pertahanan akan menjadi kucar-kacir dan juga beliau lincah ya dalam membawa bola, memegang bola, dan beliau punya kawalan yang baik ya di samping dribble yang bagus. Oke guys, mungkin itu saja video pada kali ini. Jika kalian punya pandangan pendapat sendiri, kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.